Hingga saat ini lebih dari 250 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa. Namun, ada yang luput dari perhatian masyarakat dan tentunya sangat vital dalam mendongkrak perekonomian rakyat desanya jika dikelola dengan baik, yaitu aset desa. Ternyata, pada aset desa pun sangat rawan untuk dikorupsi dengan modus menyalahgunakan wewenang. Bahkan bisa saja jika pengelolaan aset desa ini dibongkar aparat penegak hukum, jumlahnya akan lebih banyak dari korupsi dana desa. Kenapa aset desa itu lebih penting dari dana desa? Kenapa jumlah penyimpangan lebih banyak dari dana desa? Dan bagaimana modus korupsi aset desa? Termasuk bagaimana cara mencegah korupsi aset desa ini. Kita bahas bersama di kanal Lucy Show. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pada hakikatnya, aset desa terutama berupa lahan atau tanah adalah salah satu bentuk keotonomian yang hakiki dari pemerintah desa itu sendiri. Sebab jika saja dana desa dan anggaran perimbangan lainnya yang berasal dari pemerintah di atasnya tidak ada, maka pendapatan asli desa itu hanya bersumber dari pemanfaatan aset desa dan retribusi desa. Itulah sebabnya pengelolaan aset desa itu sangat penting. Sebab cermin keotonomian desa adanya di pengelolaan dan bagaimana aset desa ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di desanya. Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan, tanah desa menjadi hak pemerintah desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berlaku, gaji kepala desa dan perangkatnya sudah ditanggung oleh alokasi dana desa atau ADD. Sehingga seluruh penghasilan dari aset desa harus masuk seluruhnya pada pendapatan asli desa yang sah. Untuk selanjutnya diatur pengelolaannya dalam APBDes. Filosofi pengelolaan aset desa, jika kita buka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya garis bawahi adalah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Artinya, apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa harus berdasarkan kepentingan masyarakat dan prakarsa masyarakat. Termasuk di dalamnya pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Semuanya harus melibatkan masyarakat. Jika tidak, maka sama artinya dengan tidak melaksanakan undang-undang desa itu sendiri. Hampir setiap desa di kita memiliki aset desa, terutama berupa lahan atau tanah kas desa. Namun dalam pengelolaannya, masih banyak kepala desa tidak melibatkan masyarakat. Sehingga terjadilah penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan desa atau negara yang kemudian disebut dengan korupsi aset desa. Banyak contoh korupsi aset desa seperti yang terjadi di Desa Gambiran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Kepala desa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan tanah kas desanya tanpa ada musyawarah desa. Kemudian melakukan kegiatan pertambangan. Hasilnya tidak dimasukkan ke kas desa dan terjadilah kerugian keuangan desa atau negara. Maka kepala desa pun harus berurusan dengan hukum. Akhirnya tanggal 23 September 2021 kemarin, kepala desa pun divonis pidana 1 tahun 9 bulan dan denda 50 juta. Kemudian mantan kepala desa di Lumajang, Jawa Timur,
Resmi dia ditahan oleh Kejaksaan Lumajang setelah terbukti memindahtangankan hak pengelolaan 6 hektar tanah kas desa kepada orang lain. Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah lebih ya. Ada lagi contoh lain, kasus korupsi tanah kas desa di salah satu desa Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pengadilan akhirnya memvonis kepala desa dan ketua BPD setempat masing-masing selama 4 tahun penjara dan denda 200 juta. Gara-gara Kades dan BPD melakukan pemanfaatan tanah kas desa dengan melakukan kegiatan galian tanpa proses yang benar. Dan hasilnya tidak masuk pada kas desa setempat. Kemudian salah satu desa di Kabupaten Bekasi, ada salah seorang kepala desa yang harus berurusan dengan hukum karena kadesnya menyalahgunakan pengelolaan tanah kas desa yang dijadikan pasar. Tanah seluas 6.000 meter persegi itu disewakan kepada 2 pengusaha selaku pengelola pasar. Sementara uang hasil sewa ini seharusnya masuk kas desa, namun oleh terdakwa yang saat ini sudah jadi terdakwa, si kepala desanya, tidak disetorkan dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Masih banyak contoh kasus lainnya di berbagai daerah yang pada intinya tersandung kasus penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan aset desa. Dari contoh-contoh di atas, modus korupsi yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tanpa melalui proses administrasi yang benar. Misalnya, tanah tersebut tanpa disertifikatkan dulu. Padahal, menurut pasal 6 Permendagri nomor 1 tahun 2016, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Artinya, sebelum dilakukan kerjasama, tanah kas desa tersebut harus sudah disertifikatkan atas nama desa. Sehingga lahan tersebut atau tanah tersebut memang legal secara hukum karena sertifikat itu dikeluarkan oleh BPN, salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat. Kemudian dalam pelaksanaan kerjasamanya tidak berlandaskan Permendagri nomor 96 tahun 2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Mulai dari perencanaan yang harus berdasarkan keputusan musyawarah desa, pelaksanaan yang dilakukan melalui seleksi perusahaan misalkan ya, kalau menggunakan pihak ketiga, sampai pada tahap bagaimana cara evaluasinya. Kadang-kadang musdes saja tidak dilakukan. Mereka cukup dengan rapat kecil misalkan antara kepala desa dengan beberapa anggota BPD, itu dianggap selesai musdes. Padahal BPD dalam musdes sebagai penyelenggara, bukan pemutus suatu hal. Karena pemutus adalah quorum rapat musdes tersebut yang di dalamnya melibatkan seluruh unsur tokoh masyarakat desa setempat. Detailnya bagaimana kerjasama desa akan kita bahas dalam tema tersendiri. Kita kembali ke modus korupsi tanah kas desa. Hasil dari kerjasama pemanfaatan tanah kas desa tadi tidak dimasukkan ke dalam kas desa. Karena memang ketika prosesnya tidak sesuai dengan aturan hukum pemanfaatan TKD dan aturan kerjasama desa, dana hasil dari kerjasama tersebut tidak bisa masuk pada pos pendapatan lain-lain yang sah. Sebab frasa sahnya tidak terpenuhi. Karena ketika uang hasil kerjasama aset desa tersebut tidak dilakukan prosesnya sesuai dengan tata aturan dan administrasi pemerintahan yang baik, berarti hasilnya menjadi tidak sah. Nah, ketika tidak sah, itu tidak bisa disebut sebagai pendapatan lain-lain yang sah. Karena tidak sah prosesnya secara hukum. Nah, itulah modus yang sering dilakukan oknum kepala desa yang menjalahgunakan wewenang dalam pemanfaatan tanah kas desa. Kemudian bagaimana cara menanganinya? Ketika memang ada pelanggaran, maka tangan hukum harus bisa menjamahnya. Ketika hasil penyelidikan atau penyidikan ternyata memang ada unsur mens rea atau niat jahatnya itu tinggi, maka proses hukum itu wajib dilanjutkan. Niat jahatnya itu misalnya ketika ada yang memberitahukan tetapi tetap saja ngeyel, tidak ada perbaikan. Apalagi jika sudah tahu tetapi tetap melakukan penyimpangan, itu sifatnya wajib
aparat penegak hukum untuk melanjutkan prosesnya. Yang ditakutkan itu ketika ada laporan masyarakat ke aparat penegak hukum, oleh penegak hukum malah dijadikan ATM. Damai dengan fulus misalkan ya. Ini yang dikhawatirkan. Atau karena misalnya kepala desanya ketika di pilkada dukung bupati, maka bupati juga berupaya menutupi dan melindungi, sehingga laporan warga tidak digubrisnya. Ini lebih fatal lagi. Artinya kepala daerah seperti itu nggak patut untuk dijadikan tauladan. Tetapi ketika penyimpangan tersebut murni karena ketidaktahuan, maka yang dikedepankan adalah pembinaan dan perbaikan sistemnya. Artinya, pemerintah kabupaten atau bupati sebagai atasan langsung kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset desa di desa wilayahnya. Dan tahapan-tahapan ini harus melibatkan forum komunikasi pemerintah daerah atau Forkopimda agar semua unsur terlibat dalam penanganannya. Demikian ulasan singkat ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.